Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah malam minggu kemarin kita mengadakan daripada acara Nisfu Sya'ban, di mana amal-amalan kita selama setahun penuh diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menutup daripada buku catatan kita yang lalu, di malam Senin ini kita membuka buku catatan yang lama sudah ditutup, sekarang berarti yang baru. Maka alhamdulillah masih diistiqomahkan kita di buku catatan yang baru ini, kita bisa mengisi dengan hadirnya kita di Hadrah Basaudan. Semoga ngajinya kita pada malam hari ini menjadi permulaan di tahun ke depan daripada amal-amalan yang akan menyenangkan kepada kita, bukan cuma di dunia tapi kelak nanti di akhirat. Karena amalan ini yang kita lakukan bukan buat guru kita Habib Hasan, bukan untuk orang tua kita juga, tapi untuk siapa? Untuk kita, untuk pribadi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang mau beramal amalan yang saleh, maka amalan yang saleh tersebut untuk siapa? Falinafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi yang untung kalau antum hadir di Hadrah Basaudan di malam Selasa atau di Burdah, yang untung itu antum sendiri. Karena yang Allah bilang di sini adalah siapa yang beramal soleh maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al birru la yubla, kebayaan itu gak akan pernah punah, pasti tetap ada. Wa dzanbu la yunsa, begitu juga sebaliknya, yang namanya dosa tidak akan pernah bisa dilupakan. Wa dayyanu la yufna, dan Allah yang maha membalas tidak akan pernah binasa, akan selalu ada. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat maka engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntung kita ini di malam ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majlis daripada Hadrah Basaudan, yang mana akan dibacakan daripada kitabnya Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di dalamnya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang unik dan menarik daripada Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad berkenaan tentang amal saleh. Gala Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad wa sa'altuhu radhiyallahu ta'ala anhu an hadithi udkhulul jannata birahmati waqtasimuha bil a'mali. Aku menanyakan kepada guruku Habib Keramat Empang Bogor, kata Habib Alwi, tentang hadis yang berbunyi udkhulul jannah birahmati, masuklah kalian semua ke dalam syurga dengan sebab apa? Birrahmati, dengan sebab rahmat kasih sayang Allah. Jadi bukan dengan amal ibadah ya, sebagaimana cerita yang masyhur dari kaum Bani Israel yang pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun lamanya, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Maka ketika dia mau masuk ke dalam syurga, kata Allah, udkhulul jannah birahmati, masuklah engkau ke dalam syurga dengan sebab rahmatku, kasih sayangku, kata Allah. Ini orang Bani Israel nggak terima, dengan rahmat sama yang lain dong, nggak ada bedanya. Anak pengen masuk karena amal saya. Dia sudah beramal 500 tahun, jaga dirinya nggak berbuat dosa, ibadah, pahala, masa masuk ke dalam surga gara-gara apa? Rahmat. Anak pengen masuk karena amal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ente perhitungan dengan amal ente, ayo sekarang hitung berapa kali kedip nikmat mata yang aku berikan kepadamu selama 500 tahun ditimbang dengan amal ibadahnya. Dengan mata bisa melihat, dengan mata bisa membedakan warna,
dengan mata kita bisa berkedip. Itu hitung selama 500 tahun dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Ternyata berat daripada kenikmatan mata dibandingkan amal ibadah dia. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini baru nikmat mata, belum nikmat yang lain, dan amal ibadahnya udah habis, kalah dengan nikmat mata, masukkan dia ke dalam neraka. Maka waktu itu orang tersebut mengakui bahwasannya masuk ke dalam surga karena rahmatmu ya Allah. Maka masuklah dia ke dalam surga karena rahmat. Nah ini hadis bunyinya udkhulul jannah birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Tapi yang unik setelahnya, apa terusannya? Waqtasimuha bil a'mal, dan terimalah pembagian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga bil a'mali, dengan sesuai kadar amal-amal ibadah kalian. Jadi masuk surganya dengan rahmat. Tapi nanti di dalam surga, fasilitas yang ada di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu tergantung dengan kadar amal ibadah kita. Nah, ini jelas hadisnya. Cuman yang ditanyakan Habib Alwi justru yang aneh. Apa yang ditanyakan oleh Habib Alwi? Wa qultu lahu, aku tanya kepada guruku. Kalau yang tadi jelas, masuk surga karena rahmat, lalu beramal ibadah nanti dapat fasilitas di dalam surga. Buat kita yang dari lahir sampai meninggal insya Allah dalam keadaan iman Islam, maka itu udah jelas amal ibadahnya. Tapi yang jadi pertanyaan kata Habib Alwi, kaifa yakunu halul kafir alladzi aslama, bagaimana dengan keadaannya orang yang tadinya kafir kemudian dia masuk Islam jadi mu'alaf, udah masuk Islam, wa mata akiba islamihi, kemudian gak lama dia setelah masuk Islam jadi mu'alaf meninggal dunia, belum sempat beramal apa-apa. Nah ini hadisnya bagaimana? Kata Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan ini pernah terjadi kepada Sayyidina Khalid ibn al-Walid, di mana beliau ini pernah berperang di perang Yarmuk dengan pasukan yang hanya 20 sampai 30 ribu pasukan melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 100 sampai 200 ribu pasukan, dan ada di daerah Ordon sana sampai sekarang dijadikan Universitas Yarmuk. Di situ pernah ada komandan perang Romawi masuk Islam di tangan Khalid ibn al-Walid yang bernama Georgius Theodorus. Dia ini masuk Islam, setelah masuk Islam ikut berperang dengan Khalid lalu meninggal dunia. Dan ini pernah kejadian. Jadi ini orang baru masuk Islam langsung meninggal, mati syahid. Nah ini yang seperti ini gimana hukumnya? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata Habib Keramat Empang menjawab pertanyaan Habib Alwi, huwa, orang tersebut, orang Islam, maksudnya orang kafir yang masuk Islam, mu'alaf tadi, yang belum sempat beramal apa-apa, la syak yadkhulul jannah, gak ragu orang yang model seperti itu dia masuk ke dalam surga. Karena al-Islam yahdumu ma gablahu, Islam itu merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Mau dia dulunya tukang zina, mau dia ini tukang mabok, mau dia ini tukang bunuh orang, kalau dia udah masuk Islam maka dosanya itu habis, seperti bayi yang lahir kembali, kosong, maka otomatis masuk surga. Tapi kata Habib Keramat, walakinnahu lam ya'mal amalan yastaujibu bihi manazilal karamah, dia masuk surga akan tetapi dia belum sempat beramal yang mana amalan tersebut dengan sebabnya dia berhak mendapatkan kedudukan-kedudukan, tempat-tempat yang mulia di dalam surga. Fafahimtu minhu anna li sifatil Islam manzilatun makhsusatun, maka saya bisa pahami dari hadis tersebut bahwasannya untuk sifat keislaman saja sudah ada kedudukan yang khusus. Jadi orang cuman identitas sebagai muslim itu udah suatu kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Bisa masuk surga karena miftahul jannah
la ilaha Muhammadun. Jadi pintu itu surga bisa dibuka, kuncinya satu, apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi Islam aja itu sudah punya kedudukan yang khusus ketika orang bisa masuk ke dalam surga. Wa amma kathratul manazil, adapun banyak jumlahnya kedudukan di dalam surga, wa ta'adduduha, dan berbilangnya jumlah yang segitu banyaknya daripada tempat istana fasilitas yang ada di dalam surga, fahuwa thamaratul a'mal. Maka kata Habib Keramat, tetap itu semuanya adalah buah daripada amal-amal saleh. Jadi kalau masuk surga tetap dengan Islam. Tapi kalau yang namanya pengen kedudukan, tempat-tempat, istana-istana yang banyak di dalam surga, maka itu adalah hasil daripada amal soleh. Permisalannya apa? Kata Habib Keramat, mithalu man a'taka daran fi ardin wasi'atin. Seperti permisalannya orang yang memberikan kepadamu sebuah rumah di pekarangan atau halaman yang begitu sangat amat luas. Ente dikasih tanah luas berhektar-hektar plus satu rumah. Walaisa fiha illa darusukna. Gak ada di tanah yang begitu luas tersebut kecuali rumah yang kamu tinggali. Ini permisalan ente masuk ke dalam surga. Masuknya aja ente udah punya yang namanya pekarangan, begitu luasnya, dan istana satu yang ente tempat yang akan ditinggali. Maka kata Habib Keramat, fa idza aradta an tabniya laka kusuran ukhra, maka apabila kamu pengen bangun lagi di halaman yang luas tersebut istana-istana, rumah-rumah yang megah lagi, faf'al ma syi'ta, maka kamu harus beramal terserah apa yang kamu pengen. Kalau kamu pengen rumah yang banyak, amalnya mesti banyak. Kalau ente pengen istana-istana yang megah di dalam surga bukan cuma satu, maka beramal solehlah yang banyak, kata Habib Keramat Empang Bogor. Oleh karena itu dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, mara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagrisul gharsan. Dulu pernah Abu Hurairah itu sedang bercocok tanam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Kemudian ditanya, "Ya Abu Hurairah, malladzi tagris?" Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam? Maka Abu Hurairah menjawab, "Qultu ghirasan li." Saya sedang menanam tanaman saya wahai Rasul. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Alla adulluka ala girasin?" Yang mau nggak kamu saya tunjukkan atas satu tanaman khairin laka min hada, lebih baik daripada tanaman yang kamu tanam saat ini di alam dunia. Gala, bala ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, iya mau wahai Rasulullah. Gala, kata Nabi SAW, gul, katakan wahai Abu Hurairah, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata Rasulullah, yugrosulaka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Maka dengan satu kali kamu baca bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka akan ditanamkan untukmu sebuah daripada yaitu pohon yang ada di dalam surga. Alhamdulillah kita sudah baca tahlil, ya enggak? Dari tadi kita udah baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang mana ini adalah kalimat yang ringan di lisan tapi dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala dan beratnya sangat luar biasa di mizan. Tadi juga kita udah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kita punya pohon
di dalam surga, yang mana nanti kita akan panen nanti di dalam surga kalau kita banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi kita ini di bulan sholawat, di bulan di mana diturunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Imam As-Sakhawi telah menukil daripada kitab Durrul Munazzam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi aktsarukum alayya salatan, paling banyaknya di antara kalian yang membaca sholawat kepadaku, aktsarukum azwajan fil jannah, yang paling banyak istri bidadari kelak nanti di dalam surga. Jadi biar ente jomblo-jomblo sekarang jangan sedih, udah banyak aja sholawat. Kenapa? Dengan sholawat yang ente baca saking banyaknya, maka istri ente bidadari ente paling banyak di surga. Jadi kalau ente belum punya pasangan di alam dunia, banyakin sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu akan menjadikan istri-istri ente nanti banyak di dalam surga. Nah, ini tempatnya. Waktunya kita beramal cuma di alam dunia masalahnya. Di alam dunia ya nggak ada beda, orang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar biasa aja. Orang baca sallallahu ala sayyidina Muhammad biasa aja. Tapi nanti baru kelihatan balasannya di akhirat. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah berkata apa? Ad-dunya daru amal la jazaa fiha. Dunia itu tempat beramal gak ada balasannya. Jadi mau orang yang soleh, orang gak soleh sama aja, gak ada bedanya. Kenapa? Karena gak kelihatan balasannya. Ini tempatnya beramal di mana? Di dunia. Wal akhirah darun jaza wala amal fiha. Dan sebaliknya akhirat itu tempat pembalasan dan gak ada waktu untuk beramal di akhirat. Habis meninggal dunia nggak bisa baca lagi sholawat. Habis meninggal dunia nggak bisa lagi baca zikir. Habis meninggal dunia nggak bisa lagi hadroh basodan malam minggu, malam selasa, apalagi burdah, nggak bisa. Udah. Kenapa? Karena isinya balasan semuanya. Sehingga kalau sudah jelas seperti itu, kata Imam Ali, fa'mal fidarin la jazaa fiha lidarin la amala fiha. Maka sudah waktunya kita beramal di tempat yang gak ada balasannya untuk tempat di mana tidak bisa kita beramal lagi nanti. Di mana? Di akhirat. Sehingga orang-orang ini zaman sekarang kata Imam Ali karamallahu wajah, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang-orang tuh zaman sekarang nih, orang hidup kan sekarang. Ini kata Imam Ali, orang-orang yang hidup itu bagaikan orang-orang yang tertidur. Orang-orang hidup bagaikan orang yang tidur. Di dalam tidur ada yang bermimpi jadi apa? Jadi ustadz. Ada yang bermimpi jadi apa? Jadi dai. Ada yang bermimpi jadi apa? Jadi pengusaha. Ada yang bermimpi jadi apa? Jadi pekerja, karyawan. Ada yang bermimpi jadi apa? Jadi berdagang. Masing-masing sibuk dengan mimpinya. Kenapa? Karena dalam keadaan tidur, nggak sadar. Tapi kapan sadarnya? Faida matu intabahu. Kalau udah meninggal dunia, baru dia sadar. Oh, meninggal. Oh, udah, nggak bisa beramal lagi. Itu yang namanya status ditinggalkan semuanya. Yang ada apa? Balasannya. Balasan dan balasan dan balasan dari Allah. Makanya ini tempatnya. Kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Dari bulan Sya'ban kita persiapkan agar kita beramal-amal saleh untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan. Kita akan yang namanya manen pahala yang banyak di bulan suci Ramadan dengan mempersiapkannya di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya